Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara yang benar, cara menambah yang namanya riwayat pendidikan pada aplikasi Dapodik. Nah, jadi ada sedikit perbedaan cara menambah ijazah yang dari SD sampai SMA dengan ijazah yang di S1-nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu bakal kita bahas di sini karena saya lihat banyak sekali yang masih salah dalam cara menambah riwayat pendidikan ini, dan bisa jadi ini salah satu alasan kenapa Bapak Ibu itu tidak terpanggil yang namanya PPG karena masih salah dalam apa namanya menambah riwayat pendidikan ini ya. Jadi bisa saja itu karena ada kesalahan dalam menambah riwayat pendidikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu buka aplikasi Dapodiknya, dan Bapak Ibu untuk mengedit ataupun mengubah data PTK itu silahkan nanti Bapak Ibu menggunakan yang namanya login PTK dari beranda Dapodik, atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya akun tukar pengguna ya di bagian pengaturan ke bagian ini, kemudian masukkan kode registrasi aplikasi Dapodik. Nah, jadi ada dua pilihan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu memilih data si PTK ataupun si data si guru itu ya, kemudian Bapak Ibu pilih, kemudian tukar guna. Nah, nanti Bapak Ibu dia akan terbuka data eh, penggunanya ya. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu klik di bagian GTK, kemudian di data guru kalau memang ingin mengedit data guru, kemudian klik namanya, kemudian klik ubah. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya boleh naikkan ini biar apa namanya, biar enak view-nya ya. Dan kemudian klik di bagian ini, pilih yang namanya riwayat pendidikan formal. Nah, Bapak Ibu klik di sini ya. Nah, kemudian nanti dia akan terbuka data pendidikan formalnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu datanya itu ini apa namanya, kita misalkan ini masih salah ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dia itu adalah sekolah dari SD ya, misalkan nih, misalkan ya, misalkan saya hapus ya dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan menambah yang namanya riwayat pendidikan SD sampai SMA itu harus dilakukan di aplikasi Dapodiknya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak mengerti, Bapak Ibu bisa lihat nih di bagian tanda tanya ini ya. Nah, kemudian klik tanda tanya, kemudian di sini ya bidang studi, jurusan apa, jenjang PTK untuk untuk PAUD dan SD dan SMP itu opsinya umum ya. Nah, jadi untuk yang dari usia PAUD, SD dan menengah ya itu diisi umum ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengisi umum. Nah, jadi Bapak Ibu klik aja di bagian ini nih. Nah, misalkan bidang studinya SD, maka Bapak Ibu klik aja di sini, ketik aja umum ya, ketik aja umum. Nah, nanti akan keluar, scroll aja itu paling bawah Bapak Ibu. Nah, ini ada bagian umum ya. Nah, kemudian pilih jenjang SD misalkan. Nah, ya. Kemudian gelar akademik, pilih aja gelar akademik dia yang memang itu paling atas Bu, Bapak Ibu ya, pilih aja paling atas, kemudian tulis nama sekolahnya, misalkan SD Negeri 5 misalkan. Nah, ini misalkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian fakultas boleh diabaikan. Kemudian kependidikan misalkan tidak. Nah, masuknya dari tahun berapa ke tahun berapa ya. Misalkan tahun 2005 ke 2011. Kemudian NISN tuliskan di sini, ataupun NIS nomor induk siswanya kalau memang dulu tidak ada NISN. Nah, misalkan 3216 misalkan namanya, NIS-nya ya. Kalau ada NSN tuliskan aja. Kemudian masih sekolah apa enggak? Tidak misalkan. Nah, kalau tidak maka nanti di sini nilai rata-ratanya ya, untuk UN-nya ataupun SKUU-nya ya, tuliskan di sini Bapak Ibu. Jadi di sini ini jangan pakai koma. Misalkan nilainya 12 eh, titik 3 misalkan, koma 3 misalkan. Nah, ini jangan dibuat koma tapi titik, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, jadi yang tadi yang gelarnya ya itu akan hilang Bapak Ibu ya, dia akan hilang. Ya, misalkan nih saya pilih lagi misalkan ya.
Ini paling atas ya, dipilih paling atas ini. Nah, jadi misalkan nih, ini mau disimpan ya, seperti tadi, ini kan ada gelar. Nah, karena terdeteksi SD, dia akan hilang Bu, Bapak Ibu. Nah, kemudian klik simpan. Nah, ini akan hilang nanti, akan hilang di ini ya. Ya, jadi gelar akademiknya apa? Pilih aja paling atas ya. Nah, kemudian untuk yang SMP juga seperti itu, sama ya. SMP ketik aja dulu di sini umum, kemudian scroll aja paling bawah, kemudian pilih jenisnya, misalkan ini SMP. Kemudian gelar akademiknya pilih yang paling atas, kemudian nama satuannya, misalkan SMP Negeri 3 ya, blok sukun misalkan ya. Kemudian fakultas nggak usah diisi, kemudian kependidikan tidak, misalkan tahun berapa masuk, tahun berapa keluar, kemudian NIS-nya ataupun NIM-nya apa NISN-nya ya, misalkan NISN 10 10 10 10 sekian misalkan ya, misalkan. Dan kemudian masih sekolah apa enggak ya. Kemudian ini datanya tetap seperti tadi, misalkan 32,23 misalkan ini ya. Nah, kemudian nanti ketika kita simpan, karena ini terdeteksi masih SMP, dia akan hilang gelar akademiknya ya. Nah, ini akan hilang. Nah, ini jadi seperti ini jadinya Bapak Ibu. Nah, jadi ini tetap umum karena di sini memang himbauannya disuruh umum ya. Nah, kemudian untuk SMA-nya biasanya ya ada SMK kejuruan ya. Ini dipilih Bapak Ibu, kejuruannya apa? Apakah IPA, IPS ya. Kemudian nanti ada yang misalkan kalau SMK apakah SMK apa gitu, perkebunan atau kelautan misalkan ya, diketik aja di sini misalkan kelautan. Nah, ini ada ya Bapak Ibu, ada ilmu kelautan, pokoknya yang kayak gitulah, yang SMA SMK seperti itu. Jadi kalau ada kejuruan ya silakan dipilih kejuruan. Nah, kalau memang apa namanya IPA ya sudah IPA di sini ya, kemudian jenjangnya SMA misalkan ya. Nah, gelar akademiknya dibuat lagi seperti itu, pilih yang paling atas, kemudian namanya misalkan SMA Negeri, jadi seperti yang tertulis ya, 4 sukun misalkan. Nah, kemudian silakan nanti memilih seperti yang tadi ya, misalkan ini 2000 berapa gitu ya, kemudian NIS-nya terserah, kita buat terserah dulu. Kemudian ini nilai rata-ratanya tetap titik ya, misalkan 3,4,4 misalkan ya. Nah, kemudian ini klik simpan ya. Nah, ini sudah diklik simpan. Nah, ini sudah selesai dari SD sampai SMP. Jadi seperti itu ya cara menambahnya ya. Seperti itu cara menambah riwayat pendidikan yang dari SD sampai SMA. Nah, untuk S1-nya itu berbeda lagi Bapak Ibu ya. S1-nya itu masuk dengan akun PTK yang sudah terdaftar. Misalkan kita masuk ke PTK Datadik Kemdikbud.go.id ya, PTK Datadik Kemdikbud.go.id. Silakan nanti Bapak Ibu masukkan nih datanya di sini ya. Nah, jadi masuk, silakan nanti Bapak Ibu masuk. Nah, setelah masuk Bapak Ibu bisa ke bagian riwayat pendidikannya. Nah, jadi yang sudah ditambah-tambah tadi kan sudah sinkron ya. Nah, misalkan nih S1-nya ini belum ditambah misalkan. Nah, kita coba tambah lagi ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada tanggal-tanggal pembaruan, akan ada tanggal-tanggal kapan sih data itu ditambah, itu ada di bagian waktu pembaruan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada tanda titik 3 di sini, klik aja, kemudian klik tambah riwayat pendidikan. Nah, kenapa ditambah? Kenapa riwayat pendidikan S1 harus ditambah secara online? Karena biar terdeteksi di PD Diktinya, data kampusnya, ya, data prodinya, dan sebagainya. Jadi, biar terdeteksi datanya itu di Predikti ya, pangkalan data perguruan tingginya. Nah, kemudian data Bapak Ibu klik pilih S1, kemudian nanti Bapak Ibu klik di bagian search ini ya, di bagian cari ini, kemudian Bapak Ibu cari nama kampusnya ya. Misalkan ini ceritanya dia nanti akan dapat data-data perguruan tinggi yang memang memakai data kata-kata di sini ya, misalkan ini. Nah, kemudian kita klik fakultas nih, misalkan apa namanya bahasa Inggris dia ya, tadris bahasa Inggris. Nah, jadi
data fakultas yang muncul di sini adalah data fakultas yang memang ada di perguruan tinggi ini ataupun di kampus ini ya. Nah, jadi tidak mungkin tidak ada di kampus ini. Jadi semuanya itu data dari Pendikti Bapak Ibu. Makanya harus online ya. Nah, kemudian nanti bidang studinya apa? Kalau dia bahasa Inggris, ya tetap Bapak Ibu carinya bahasa Inggris di sini ya. Nah, jadi nggak ada tadris bahasa Inggris, tetap di sini bahasa Inggrisnya ataupun di sini kalau bahasa lainnya itu jenis PTK-nya apa. Nah, nanti kalau pun Bapak Ibu itu sebagai guru kelas, di sini Bapak Ibu ketik aja di G ya, klik aja di G, di keyboardnya G, itu akan diarahkan ke huruf G-nya. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya guru kelas ya. Nah, jadi ada di bagian bawah di huruf G ini. Nah, jadi kalau S1 PAUD ya pilihnya guru PAUD, kalau S1 PGSD ya pilihnya guru kelas SD ya. Nah, jadi disesuaikan Bapak Ibu. Jadi lebih ke jenis PTK-nya apa di sini ya, sesuai dengan lintas ijazahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pilih di sini karena ini bahasa Inggris, kita klik di B ya. Kita pilih yang namanya bahasa Inggris. Nah, ini dia. Kemudian apakah ini kependidikan? Artinya apakah ijazah kita itu jalurnya pendidikan? Ya, kalau ya kita pilih ya. Kemudian gelar kita apa? Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak ketemu gelarnya di bagian ini, silahkan scroll ke bawah. Itu ada yang namanya sarjana. Ya, ini dia sarjana apa? Banyak sekali di sini. Apakah sarjana pendidikan Islam, sarjana pendidikan? Itu silahkan disesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, jadi kalau tidak ada singkatan di atas, boleh Bapak Ibu lihat di bagian sarjananya. Ya. Dan kemudian tahun masuknya. Nah, tahun masuk tahun berapa nih tahun masuknya ya? Misalkan di sini 2010, kemudian lulusnya 2017 ya. Dan kemudian masukkan NIM sesuai dengan data di ijazahnya. Nah, misalkan ini ya. Dan kemudian nanti apakah ini masih kuliah? Kalau masih kuliah, ketik ya, dia akan ditanya semesternya semester berapa ya, misalkan semester 5 ya buat 5 ya, semester 6 ya buat 6 ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau tidak, dia akan minta IPK-nya. IPK-nya sih berapa? Nah, misalkan ini 3,33. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat 3 koma di sini, itu tidak akan bisa tersimpan. Contoh, misalkan ya, saya klik simpan, itu riwayat pendidikan gagal ditambahkan. Kenapa? Itu karena Bapak Ibu membuat koma di bagian ini, di bagian IPK-nya. Jadi Bapak Ibu klik titik ya. Jadi titik, jangan dikomain ya, jangan dibuat koma ya. Jadi klik titik, kemudian klik simpan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan melihat waktu pembaruan nih, misalkan hari ini tanggal 26 bulan 9 ya. Nah, jadi akan ada tanggal 26 bulan 9, ini yang saya tambahkan barusan. Nah, jadi ketika salah, Bapak Ibu hanya bisa mengganti yang namanya tahun masuk dan tahun lulus. Misalkan nih, klik aja di tanda pensil nih. Nah, dia hanya bisa mengganti tahun masuk dan tahun lulus. Terus Pak Mun cara mengeditnya misalkan salah prodinya ya ataupun nama kampusnya. Ya Bapak Ibu harus klik hapus lagi ya. Klik hapus lagi, kemudian Bapak Ibu tambahkan lagi, misalkan nih klik hapus. Ya. Kemudian boleh ditambahkan lagi. Silakan nanti klik di bagian ini, silakan tambahkan. Oh, Pak Mun saya S2 nih Pak Mun, silakan tambah S2-nya. Ya, kemudian nama kampusnya seperti tadi ya. Jadi nggak harus, jadi kalau yang khusus S1 itu harus set ya, tapi kalau yang S2 itu bisa tambah di sini ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi hanya khusus S1 saja yang seperti itu ya. Jadi seperti itu terkait dengan cara yang benar menambah riwayat pendidikan di aplikasi Dapodik. Saya Pamul diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar.